Al-Madani TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa rahimakumullah, salah satu di antara sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya adalah melalui iktikaf. Iktikaf berasal dari akafa atau iktakafa, artinya al-maktu atau diam. Iktikaf secara syariat yaitu al-maktu fil masjidi biniyatin taqarrub ilallah, diam di masjid untuk berniat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil orang bisa mendekat kepada Allah kalau tidak membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriktikaf khususnya yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu di bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan, beliau membangunkan saudaranya, istrinya, sanak familinya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk diam di masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apakah beriktikaf diam di masjid? Banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriktikaf. Apakah dengan takbir, tahmid, tasbih, istighfar dan sebagainya. Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara hikmah iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pemirsa hadani Allah wa iyyakum, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup kita berajin iktikaf berulang-ulang di Ramadan atau di luar Ramadan. Yang lebih penting dari hasil iktikaf adalah membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Apalah arti iktikaf berulang-ulang tiap Ramadan, tapi di luar Ramadan dan di Ramadan tidak bisa membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada arti ibadah yang dilakukan ritual bulanan, tahunan dan sebagainya kalau tidak membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah hablum minallah hablum minas adalah ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian, kita semua bisa membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam iktikaf itu kesempatan yang luar biasa, momen yang paling menentukan kita semua di antaranya, yaitu hendaklah ketika kita beriktikaf tekankan muhasabah, introspeksi, mengoreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kemampuan kita, upaya kita bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah kita iktikaf, kita terlepas dari perangai-perangai yang tercela, sifat-sifat yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tercela. Hilanglah kesombongan pada diri kita, hilanglah kebencian pada diri kita, hilanglah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menghilangkan karakter perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itulah iktikaf yang berhasil. Bisa
menjadi bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iktikaf, puasa, membaca tadarus, hafal Quran, satu Al-Quran, tapi tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, adalah hal yang sangat memprihatinkan. Banyak orang yang hafal Quran, yang cerdas, yang pandai, tapi malah dengan kepandaiannya tambah jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada renungan introspeksi diri, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga dengan ilmunya dia bisa bermanfaat. Kita saksikan orang yang ditokohkan, dia hafal Quran, banyak yang hafal, tapi tidak istiqomah dalam menegakkan keadilan. Dia mempunyai beliau atau mereka orang-orang yang sudah hafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Sungguh perlu kita doakan, semoga mereka kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Pemirsa hadani Allah wa iyyakum, ujung dari aktivitas kegiatan ini adalah marilah kita laksanakan iktikaf di Ramadan, khususnya 10 akhir terakhir, atau di luar, ketika kita mengakui kita harus bisa membaca diri. Awafi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian semua, apakah kalian tidak memperhatikan sejauh mana kelalaian yang sudah kita perbuat, sejauh mana dosa-dosa yang numpuk yang sudah kita perbuat, agar kita istighfar, menangisi segala dosa-dosa kita, dan kita memprihatinkan, mengutuk diri kita masing-masing. Seandainya pada akal pikiran kita ada penyakit-penyakit rohani, virus-virus rohani yang masih bencengkrama dalam hati kita masing-masing. Virus rohani hakikatnya sangat ganas, lebih ganas daripada virus-virus jasmani. Kalau manusia tidak menghilangkan virus-virus rohani ketika di alam fana ini, sulit akan hilang, karena mereka tidak kembali ke jalan yang lurus, taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Semoga orang-orang yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan iktikaf, dan kita harus berupaya agar kita senantiasa bisa melakukan iktikaf, khususnya di dalam bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Kita berhenti sejenak, bertafakur, merenung akan kelalaian, kelemahan kita, dan kita meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha menggenggam setiap makhluknya, yang menghinakan orang yang dimuliakan oleh manusia, yang memuliakan orang yang dihinakan oleh manusia, yang memiskinkan orang yang kaya dan yang mengkayakan orang yang miskin, dan yang menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Dan Allah semua serba kuasa atas segala sesuatunya. Seandainya manusia setelah diperingatkan berulang-ulang oleh Allah dan Rasul-Nya melalui hamba-hambanya terus tidak mampu menerapkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberikan sanksi akibat yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Semoga amalan iktikaf khususnya dan amalan ibadah yang lainnya betul-betul bisa menjadikan hati kita terbuka untuk menerima hidayah, pertolongan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ditutupi oleh noda-noda perbuatan, sifat karakter yang tercela, apalagi kita selalu menentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iktikaf para umat Islam, kaum muslimin Indonesia khususnya, Allah memberikan pertolongan. Allah akan menolong kerusakan negara, keprihatinan keadaan situasi negara yang memprihatinkan. Semoga kita selalu mendoa dalam iktikaf dan di luar iktikaf
agar Allah menolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan menolong agama dan memberikan keberkahan kepada khususnya negara Indonesia dan negara-negara di belahan bumi manapun yang hakikatnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang bisa menjadi pelindung dan memberi kemenangan kepada orang-orang yang senantiasa beriktikaf, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dengar dan simak menjadi manfaat khususnya bagi diri saya, juga para pemirsa semua. Semoga kita terus beristiqomah dalam berkata, berucap, bertindak, dan segala apapun. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencinta orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terus menerus melakukan berbuat kebaikan. Artinya Allah benci kepada orang. Mafhum mukhalafahnya dari ayat-ayat, ujung-ujung ayat Al-Quran itu artinya Allah benci kepada orang yang tidak bisa membuktikan ketakwaan. Allah tidak sayang kepada orang yang bermalas-malasan, tidak mau membuktikan kebaikan perbuatan soleh terhadap Allah dan terhadap semua manusia. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin dan menolong hamba-hambanya yang senantiasa iktikaf, bertafakur, merenungkan kebesaran dan menyadari kelemahan kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya.